Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Renita. Saya dari kelas E dan di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah ICT atau Information and Communication Technologies. Di sini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Ada 5 materi. Materi yang pertama itu adalah hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Materi yang kedua adalah tahapan, aspek, dan hukum perkembangan. Materi yang ketiga adalah prinsip-prinsip perkembangan. Materi yang keempat adalah perkembangan kognitif peserta didik. Dan materi yang terakhir adalah teori-teori perkembangan. Oke, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua konsep penting dalam biologi yang menggambarkan perubahan dalam organisme sepanjang hidupnya. Pertumbuhan merujuk pada peningkatan ukuran dan massa organisme. Ini biasanya diukur dengan peningkatan panjang, volume, atau berat. Pertumbuhan terjadi karena pembelahan sel dan peningkatan ukuran sel serta penambahan materi baru. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan mencakup perubahan kualitatif yang terjadi sepanjang kehidupan organisme. Ini meliputi diferensiasi dan spesialisasi sel, pembentukan struktur tubuh yang kompleks, dan perubahan dalam fungsi fisiologis. Perkembangan melibatkan proses seperti metamorfosis pada hewan atau pembentukan bunga dan buah pada tanaman. Jadi, secara sederhana, pertumbuhan adalah peningkatan kuantitatif atau ukuran dan massa, sedangkan perkembangan adalah perubahan kualitatif atau struktur dan fungsinya. Dan materi yang kedua adalah tahapan, aspek, dan hukum perkembangan. Tahapan perkembangan di sini ada 6. Yang pertama itu adalah tahap prenatal, yang kedua tahap bayi, ketiga tahap kanak-kanak, keempat tahap remaja, kelima tahap dewasa, dan yang terakhir tahap lanjut usia. Aspek perkembangan. Aspek perkembangan itu meliputi fisik, yang dimana di sini terjadi perubahan dalam ukuran, bentuk, dan fungsi tubuh. Yang kedua, kognitif, berkaitan dengan perkembangan kemampuan berpikir, belajar, memori, dan bahasa. Yang ketiga, emosional, perkembangan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi. Yang keempat, sosial, berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, hukum perkembangan. Yang pertama itu ada hukum Chebhalot-Choudal, di mana perkembangan terjadi dari kepala ke bawah, artinya bagian tubuh atas berkembang lebih dulu daripada bagian tubuh bawah. Yang kedua, hukum Proximo-Distal. Perkembangan terjadi dari bagian dalam tubuh proksimal ke bagian luar distal, artinya dengan berkembang lebih dulu daripada tangan dan jari. Yang ketiga, ada hukum perkembangan diferensiasi. Perkembangan bergerak dari pola umum dan global ke pola yang lebih spesifik dan terperinci. Dan keempat, hukum kesiapan atau readiness. Perkembangan terjadi ketika anak siap, artinya perkembangan baru akan optimal jika anak sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menerima dan memproses pengalaman atau pelajaran baru.
Dan materi yang ketiga adalah prinsip-prinsip perkembangan, di mana di sini yang pertama itu adalah perkembangan bersifat holistik. Perkembangan ini melibatkan berbagai aspek seperti fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang paling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua yaitu perkembangan berlangsung secara bertahap. Perkembangan ini terjadi secara bertahap dan berurutan dari tahap yang sederhana menuju tahap yang lebih kompleks. Setiap tahap perkembangan membangun dasar untuk tahap berikutnya. Yang ketiga adalah perkembangan berlangsung dalam kecepatan yang berbeda. Setiap individu berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda. Faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman individu dapat memengaruhi kecepatan perkembangan. Yang keempat adalah perkembangan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, di mana kedua faktor ini berperan penting dalam menentukan perkembangan individu. Genetika memberikan potensi dasar, sementara lingkungan memberikan pengalaman yang membentuk potensi tersebut. Nomor 5, perkembangan memiliki masa kritis dan sensitif. Ada periode tertentu dalam kehidupan di mana individu lebih responsif terhadap rangsangan lingkungan. Masa kritis adalah waktu di mana perkembangan tertentu harus terjadi, sedangkan masa sensitif adalah waktu di mana individu sangat peka terhadap rangsangan tertentu. Dan yang keenam adalah perkembangan menuju kestabilan dan adaptasi, di mana perkembangan ini memungkinkan individu untuk mencapai stabilitas dalam hidupnya dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kemampuan untuk beradaptasi ini penting untuk menghadapi tantangan dan perubahan. Dan yang ketujuh adalah perkembangan berfokus pada individu yang unik. Setiap individu memiliki jalur perkembangan yang unik meskipun ada pola umum perkembangan. Setiap individu akan memiliki pengalaman dan respons yang berbeda terhadap rangsangan. Materi selanjutnya adalah perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif peserta didik mengacu pada perubahan dan perkembangan dalam kemampuan berpikir, memahami, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Jean Piaget, seorang psikolog perkembangan terkenal, mengidentifikasi 4 tahap utama perkembangan kognitif pada anak. Yang pertama, tahap-tahap perkembangan kognitif anak. Yang pertama itu adalah tahap sensori motor. Yang kedua, tahap praoperasional, umur mulai dari 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga itu tahap operasional konkret, yang dimana dimulai dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Dan keempat, tahap operasional formal dari 11 tahun ke atas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama itu pengalaman dan lingkungan. Interaksi dengan lingkungan fisik dan sosial sangat penting untuk perkembangan kognitif. Pengalaman belajar yang beragam dapat merangsang perkembangan kognitif. Yang kedua, pendidikan dan pembelajaran. Metode pengajaran yang tepat dan kesempatan belajar yang menantang dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. Yang ketiga adalah genetik. Faktor genetik juga mempengaruhi kemampuan kognitif individu seperti kemampuan memori, kecepatan pemrosesan informasi, dan kapasitas intelektual. Dan yang keempat itu adalah motivasi dan minat. Minat dan motivasi anak terhadap suatu subjek atau kegiatan dapat mempengaruhi seberapa cepat dan efektif mereka belajar dan berkembang secara kognitif. Selanjutnya adalah teori-teori perkembangan. Yang pertama itu adalah ada teori perkembangan kognitif Piaget, teori perkembangan psikososial Erikson, yang ketiga teori perkembangan sosial Vygotsky, yang keempat teori perkembangan moral Kohlberg, yang kelima teori belajar sosial Bandura, dan yang terakhir adalah teori ekologis Bronfenbrenner.
Oke, saya akan menjelaskan satu persatu dari teori-teori tersebut. Yang pertama adalah teori perkembangan kognitif Piaget. Jean Piaget mengembangkan teori yang berfokus pada perkembangan kognitif anak melalui 4 tahap, yaitu tahap sensorimotor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Yang kedua adalah teori perkembangan psikososial Erikson. Erik Erikson mengemukakan 8 tahap perkembangan yang masing-masing melibatkan konflik psikososial yang perlu diselesaikan untuk perkembangan yang sehat. Yang pertama adalah kepercayaan ketidakkepercayaan. Yang kedua, otonomi vs rasa malu dan ragu. Yang ketiga, inisiatif vs rasa bersalah. Yang keempat, kerajinan vs rasa rendah diri. Yang kelima, identitas vs kebingungan identitas. Dan yang keenam, intimasi. Ketujuh, generativitas. Dan yang terakhir, integritas. Selanjutnya adalah teori perkembangan sosial Vygotsky. Lev Vygotsky menekankan peran penting interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Konsep utama dalam teorinya meliputi zona perkembangan proksimal atau ZPD, jarak antara apa yang dapat dilakukan anak sendiri dan apa yang dapat mereka capai dengan bantuan orang lain. Yang kedua adalah scaffolding, di mana di sini dukungan yang diberikan oleh orang dewasa atau teman sebaya untuk membantu anak belajar dalam zona perkembangan proksimal. Selanjutnya adalah teori perkembangan moral Kohlberg. Lawrence Kohlberg mengembangkan teori yang menguraikan perkembangan moral melalui 3 tingkat dengan 2 tahap di masing-masing tingkat, yaitu tingkat prakonvensional, kepatuhan berdasarkan hukuman dan kepentingan pribadi. Yang kedua, tingkat konvensional, di mana kepatuhan terhadap aturan sosial dan persetujuan dari orang lain. Yang ketiga itu tingkat pasca konvensional. Di sini prinsip moral universal dan hak asasi manusia. Selanjutnya, teori belajar sosial Bandura. Albert Bandura mengemukakan bahwa perkembangan terjadi melalui pengamatan dan peniruan atau observational learning, serta pentingnya model peran. Konsep penting meliputi peniruan. Anak belajar dengan meniru perilaku orang lain, self-efficacy, keyakinan individu dalam kemampuan mereka untuk mengatur dan menjalankan tindakan diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan selanjutnya, teori ekologis Bronfenbrenner. Yuri Bronfenbrenner mengembangkan teori yang memandang perkembangan anak dalam konteks sistem lingkungan yang saling berinteraksi. Yang pertama ada mikrosistem, lingkungan terdekat seperti keluarga dan sekolah. Kedua, mesosistem, interaksi antara berbagai mikrosistem. Yang ketiga, ekosistem, lingkungan yang mempengaruhi anak meskipun anak tidak secara langsung terlibat seperti tempat kerja orang tua. Yang keempat, makrosistem, budaya, nilai, dan kebijakan yang lebih luas. Yang kelima, kronosistem, dimensi waktu yang mempengaruhi perkembangan individu, termasuk perubahan lingkungan dan peristiwa kehidupan. Okay, I think that's all. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.